horizontal, kekuasaan dibagi menurut fungsinya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sementara itu, pemisahan kekuasaan secara vertikal tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara vertikal itulah maka perbincangan mengenai bentuk negara menemukan relevansinya. Bentuk negara diartikan sebagai susunan negara yang menyangkut pengorganisasian kekuasaan negara secara vertikal. Dengan demikian, fokus utama dalam masalah ini adalah bagaimanakah kekuasaan itu dijalankan di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, bentuk negara berdasarkan susunan kekuasaan ada dua bentuk negara yang lazim Ini dikenal juga di online. literatur, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Negara kesatuan. Dalam konteks negara kesatuan, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai bagian atau satuan teritorial negara yang lebih kecil di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Jadi, kekuasaan asli atau original power terletak kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemahaman desentralisasi dalam konteks negara kesatuan harus dipahami sebagai penyerahan kekuasaan oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah pusat untuk menjadi urusan rumah tangga daerah suatu urusan pemerintah kepada daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang membentuk cara-cara penentuan urusan rumah tangga satuan otonomi yang akan menentukan juga sifat atau luas atau terbatas atas suatu otonomi. Memang di dalam konteks negara kesatuan, persoalan hubungan dengan satuan otonomi yang lebih rendah tidak saja tidak saja mencakup praktek penentuan urusan otonomi, tetapi juga menyangkut persoalan hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun serta menyelenggarakan organisasi pemerintahan di daerah.
Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ciri khas sistem sentralisasi adalah pemerintah pusat senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerah. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan daerah otonom. Salah satu kecenderungan untuk mengelola pemerintahan di negara kesatuan adalah fenomena desentralisasi. Yang kedua, negara federal. Kata federal berasal dari bahasa Latin foedus, yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama. Khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akan tetapi, masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Menurut William Ricker, Ikatan Federasi pada mulanya digunakan untuk mencapai tujuan militer, yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan untuk mencukupi bahwa dari aspek politik logistik seperti pasar bebas dan penggunaan mata uang tunggal. Perjanjian itu yang kemudian dikenal sebagai Konstitusi Federal. Menurut Miriam Budiarjo, untuk membentuk negara federal harus dipenuhi dua syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Dan kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal,
tetapi negara kesatuan. Dalam pelaksanaan selama bertahun-tahun, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian mempunyai kecenderungan untuk bergeser dari koordinatif menjadi kooperatif. Hal ini disebabkan oleh minimal tiga hal. Pertama, tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks, sehingga urusan pemerintahan tidak dilaksanakan secara kaku menurut list wewenang dalam konstitusi. Kedua, adanya hubungan keuangan yang mengarah kepada pencapaian perimbangan di antara tingkat pemerintahan. Ketiga, kebijakan diadakan sehubungan dengan adanya pencapaian kepentingan tertentu di setiap tingkat pemerintahan. Di dalam praktik, komposisi negara federal cenderung dilaksanakan dalam penduduk yang bersifat multi etnik, sehingga hubungan di antara tingkat pemerintahan berlangsung koordinatif. Setiap negara bagian mempunyai susunan pemerintahan sendiri-sendiri. Salah satu variasi dari asimetri federalisme adalah seperti praktik di Belgia, di mana federasi ditentukan oleh dua hal, yaitu konflik dan penggunaan bahasa. Wilayah Belgia yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels ditetapkan sebagai daerah khusus karena faktor ekonomi dan penggunaan bahasa masing-masing Belanda, Jerman, dan Perancis. Ketentuan ini diatur dalam konstitusi federal. Variasi lain adalah praktek etnofederalisme, yaitu pemerintah negara bagian masing-masing merupakan tempat konsentrasi etnis tertentu. Pola semacam ini lahir karena ada dominasi mayoritas dan perlawanan minoritas. Hal ini dipraktikkan di India, Afrika Selatan, Spanyol, dan Kanada. Seperti juga praktik di bekas Yugoslavia, Cekoslovakia, dan Uni Soviet. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur berdirinya suatu negara terdapat dalam The 13 Montevideo kedua, yaitu Convention of the Rights and Duties of States, yang menyebutkan adanya 4 unsur sebagai hal yang menentukan
performasian negara. Unsur-unsur tersebut adalah jangkauan wilayah yang pasti, diselenggarakan oleh pemerintah yang efektif, adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap. Keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional, termasuk kewajiban mentaati perjanjian internasional. Unsur-unsur itu sering disebut dengan the traditional criteria. Kriteria itu diakui menurut prinsip efektivitas dan dalil dalam bahasa Latin ex factis jus oritur, yang artinya kepastian hukum menggambarkan sebagai dari fakta. Hanya saja dewasa ini diperkenalkan unsur lain sebagai syarat berdirinya negara, yaitu exceptional case. Pertama, wilayah. Syarat ini menjadi problematik. Tak ada ketentuan yang pasti berapakah luas minimum suatu wilayah untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur yang menginformasi negara. Crawford mengatakan independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam satu wilayah tertentu. Dalam formulasi ini mempunyai makna sebagai kedaulatan wilayah. Jangkauan kedaulatan wilayah ini menurut pendapat Mahkamah Internasional dalam Island of Palmas case involves the exclusive right to display the activities of a state. Suatu negara baru akan mampu mengontrol dirinya terhadap negara induk. Akan tetapi, bukanlah dapat dikatakan sebagai hal yang sebalik apabila negara tersebut tidak mampu berdaulat atas wilayahnya sendiri, dianggap belum dalam kondisi sebagai negara mandiri. Masa kendali kontrol itu dapat berlangsung dalam bermacam-macam situasi. Akan tetapi, suatu masa sebagai the minimum time period necessary to qualify as a state. Kedua, penduduk. Unsur ini dalam sejumlah kasus tidak dianggap sebagai suatu masalah. Kenyataannya, definisi unsur ini diperluas sedemikian rupa untuk dapat mencakup seluruh bagian dari tuntutan. Syarat tetap dalam unsur ini dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat
tinggalnya. Kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada asasnya, tak ada ketetapan yang pasti jumlah penduduk minimum untuk memformasi negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif. Menurut Crawford, the requirement that a putative state have an effective government may be regarded as central to its claim to statehood. Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada dua hal. Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas. Yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua, dengan menggunakan prinsip afektibilitas kriteria government menunjuk kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pemformasian lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah pemformasian negara yang bersangkutan. Dalam hukum internasional, tak ada ketentuan pasti bagaimanakah kriteria kekuasaan negara itu dijalankan kecuali berdasarkan bahwa hal itu berhubungan dengan self-determination right. Keberadaan sistem pemerintahan akan menjamin kepastian hukum berdirinya negara dan umumnya sudah dipersiapkan saat pendirian suatu negara. Unsur yang keempat, hubungan dengan negara lain. Sebagian ahli menyebutkan syarat ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal ini karena kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendirian. Bahkan syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk
organisasi internasional, termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi. Ya, jadi itu bentuk-bentuk negara ada dua, bentuk negara kesatuan atau bentuk negara federal. Berikutnya adalah bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Pengaturan susunan organisasi negara dengan dasar pertimbangan politis dipengaruhi oleh tujuan politik yang hendak dicapai, yakni pertama, untuk membentuk struktur organisasi yang menjauhkan rakyat dalam urusan penyelenggaraan negara, atau yang kedua, untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, pengaturan susunan organisasi negara dengan dasar pertimbangan politik melahirkan dua macam kecenderungan struktur organisasi negara, yakni memiliki ciri-ciri pertama autokratis dan kedua demokratis. Dalam sistem autokrasi yang klasik, kekuasaan perundangan bersatu dengan kekuasaan pemerintahan yang meliputi juga kekuasaan peradilan di tangan satu jabatan seperti raja, diktator, dan sebagainya. Dalam sistem autokrasi modern, kekuasaan perundangan dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan dan peradilan untuk dijalankan oleh suatu jabatan khusus. Akan tetapi, walaupun demikian, dalam praktiknya, jabatan khusus perundangan itu hanya menerima dan menjalankan perintah dari pemegang jabatan eksekutif yang memonopoli kekuasaan negara melalui sistem satu partai, junta, dan sebagainya. Dalam struktur organisasi negara yang demokratis, terdapat pemencaran kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.
Pemencaran kekuasaan negara tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman pada dua macam sistem pemencaran kekuasaan, yaitu pertama, sistem pemisahan kekuasaan, kedua, sistem pembagian kekuasaan. Macam-macam bentuk pemerintahan. Pada prinsipnya, sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ-organ negara menentukan bentuk pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik, yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik. Kedua bentuk pemerintahan di atas memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri tersebut. Pertama, corak suprastruktur organisasi negara. Kedua, sistem pengisian jabatan kepala negara. Ketiga, sistem pembatasan masa jabatan kepala negara. Yaitu yang pertama, bentuk pemerintahan monarki. Ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki pertama, penyelenggara negara oleh satu orang penguasa, yaitu raja. Kedua, sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara. Secara historis, bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi menjadi tiga. Pertama, monarki parlementer. Kedua, monarki absolut. Ketiga, monarki konstitusional. Bentuk pemerintahan yang kedua adalah bentuk pemerintah republik. Bentuk pemerintah republik adalah suatu bentuk pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Ada dua macam ciri pokok bentuk pemerintahan republik, yaitu pertama, corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik adalah
demokratis. Kemudian yang kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan dan kepala negara, presiden dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, sehingga dalam hal pengisian jabatan presiden, rakyat terlibat secara langsung. Keterkaitan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem langsung terjadi reformasi. Setelah revolusi Amerika dan revolusi Prancis yang kemudian diikuti setiap negara berbentuk republik. Sekarang pada umumnya negara berbentuk pemerintahan republik memakai sistem pemerintahan presidensil seperti Amerika dan Indonesia. Kemungkinan besar keterkaitan itu terjadi karena pemilihan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan azas atau prinsip negara republik, yaitu kepentingan umum. Unsur-unsur pemerintahan. Adapun unsur-unsur pemerintahan yaitu DPRD atau dalam hal ini adalah DPR, bupati dalam wali kota adalah presiden, komandan distrik militer, kodim atau tentara, kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan negeri. Untuk apa? Kemudian lagi untuk daerah tingkat 2. Kemudian sistem pemerintahan. Sekarang kita menyangkut ke dalam negara kita Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak lepas dari keberadaan sistem di dalamnya. Menurut Juniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila, punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan. Presiden pemegang kekuatan tertinggi di Indonesia. Kedudukan tertinggi diisi oleh presiden yang mempunyai fungsinya sebagai kepala negara. Sebelum menjadi seorang pemimpin,
Calon presiden akan dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Hal tersebut tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kendati presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia, tetap ada cara yang dapat dilakukan oleh komponen lain untuk mengawasi kinerjanya. Saat ini tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat MPR dan DPR. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Memang kalau dilihat hampir sama. Ya, secara umum di dunia itu bentuknya adalah negara kesatuan dan negara federal. Sedangkan bentuk pemerintahannya itu bervariasi. Ada yang memakai sistem presidensil, ada yang memakai sistem monarki, ada yang memakai sistem parlementer. Jadi bervariasi. Ya, ya, kedua macam bentuk negara dan pemerintahan itu memang secara pokok sama, tapi dalam pelaksanaannya bisa berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi masing-masing negara. Ada negara monarki memakai sistem pemerintahan parlementer. Ada negara presidensial juga memakai sistem pemerintahan parlementer. Juga sebaliknya ada pemerintahan yang menurutnya parlementer tapi dia melaksanakan sistemnya sebagai sistem presidensial. Ya, jadi tergantung daripada masing-masing kondisi negara. Juga di dalam negara federal juga tergantung dari masing-masing kondisi. Ada yang memang benar-benar memisahkan tingkat pemerintahannya atau di negara-negara bagian. Ada yang memisahkan menurut minyak etnis, sistem pemerintahan dan sebagainya. Tapi tetap dia sebagai negara kesatuan atau negara federal. Nah, itu yang kita bisa pahami pada malam hari ini. Yang kita bahas adalah bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Walaupun dalam kenyataannya antara dua bentuk ini bisa saling mempengaruhi masing-masing. Ada negara kesatuan berbentuk pemerintahnya parlementer, juga sebaliknya negara federal pun demikian. Ya silakan Pak
Silalahi. Terima kasih Pak dosen, selamat malam. Selamat Saya malam. pertanyaan saya ini Pak dosen hanya ingin konfirmasi saja, yaitu di Mm-mm. halaman 12 yang menyebutkan unsur-unsur pemerintahan. Di situ kan di tingkat 2 itu Pak dosen. Tingkat 2, Oh iya, apakah tidak sebaiknya disebutkan misalnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Berarti kan sudah termasuk semua itu mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat. iya, Itu yang saya sampaikan Pak dosen. Terima kasih. iya, iya, oke Pak Cilali. Terima kasih atas masukan dan koreksinya. Tadi yang dicontohkan memang apa sebagai salah satu bentuk pemisahan atau pembagian kekuasaan dari tingkat negara kita, negara kesatuan karena ada otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah ya Ya, sebagai salah satu konsekuensi daripada hmm, tadi pemakaian sistem yang desentralisasi. berarti ini. Jadi tingkat pertama tadi ya mungkin kalau tingkat pertama kan kita provinsi, Hmm. mungkin ada juga DPRD, mungkin ada apa kalau kita ada Pangdam, ada Polda Polda, ada ada Kejati pengadilan tinggi. tinggi, ya dan ada apa di dalam apa ke ya itulah yang tadi yang disebutkan di tingkat dua tadi itu kan ada hampir DPRD. sama. Ya, Jadi itu hanya mungkin salah ya nggak apa dikoreksi aja mungkin saya salah memberikan contoh. Tapi kalau memang di tingkat pusat tadi Pak Silalali katakan memang benar hanya legislatif, eksekutif, eksekutif dan pendidikan, yudikatif. Ya kalau kita kan ada DPR, ada DPD, presiden, gitu ya. ada Mahkamah Agung dan Hmm. Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Ini. Ya tadi hanya saya apa mungkin salah mengambil mengutip ya. Jadi itu Baik, Pak. harusnya memang koreksinya terima kasih Pak Silalai itu menjadi contoh saja. Makasih Pak. Macam bentuk-bentuk apa salah satu yang tadi saya katakan memang ini kita agak agak rancu ya. Kadang-kadang bentuk pemerintahan yang negara kesatuan karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahnya kadang-kadang juga jadi nggak terlalu jelas juga di mana nih pemisahannya. Juga sebaliknya negara federal. Memang kalau dipakai yang ekstrim tadi kan, misalnya negara kesatuan, jadi terpusat semuanya di apa di ibu kota negara di kantor di sana di kantor pusatnya lah. Ya, Tidak ada lagi otonomi bagi daerah-daerah. Tapi dalam sistem pemerintahannya tadi dikatakan yang ada yang sentralistik, ada yang speak. desentralisasi. Itu yang kadang-kadang membuat rancu juga. Ya, kadang-kadang dalam juga dalam sistem tadi bentuk-bentuk negara yang negara federal. Ya, seperti yang ekstrim adalah contohnya Amerika Serikat. Dia benar-benar memisahkan antara kewenangan pemerintah pusat atau negara federalnya dengan negara-negara bagian. Iya. Ya, itu yang dapat. Jadi terima kasih Pak Silalai Ya, koreksinya. sama-sama Pak dosen, Ya, sama-sama. Ya, oke, saya rasa cukup ya. ya Pak dosen. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat malam.
Malam Pak Salam dosen. sehat, sampai ketemu lagi di kita atau di jadwal saya belum lihat apakah besok di minggu depan sudah UAS UTS apa belum ya? Belum muncul jadwal Pak dosen. Belum ya. Padahal Belum. kita udah 7 kali pertemuan nih. Ya, Harusnya pertemuan ke-8 harusnya sudah UTS. Tapi belum ada muncul jadwal. belum Pak dosen. Mungkin minggu depan ya. Ya, Cuman ini saya lihat juga di jadwal saya apakah sudah terjadwal di dalam si akad atau belum. siap. Ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Salam Malam. sehat semuanya. Salam sehat Pak dosen. Terima Ya. kasih. Oh, Pak dosen. Terima kasih, Pak dosen. Ya.